Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Pada video ini saya akan membahas filsafat modern pada abad ke-19 dengan menyoroti konteks historis serta terminologi utama yang menjadi dasar perkembangan pemikiran pada periode tersebut. Definisi filsafat modern. Filsafat modern adalah fase krusial dalam evolusi sejarah pemikiran manusia yang menandakan peralihan paradigma dari orientasi teologis ke rasionalitas dan kemandirian berpikir manusia. Terminologi filsafat modern. Filsafat modern menandai masa ketika manusia mulai menggunakan akalnya secara mandiri, tidak lagi sepenuhnya bergantung pada otoritas agama atau tradisi. Istilah modern berasal dari bahasa Latin modernus yang berarti masa kini, yang menekankan rasio dan pengalaman sebagai dasar pengetahuan. Filsafat ini melahirkan pemikiran rasional dan kritis, serta menjadi landasan perkembangan ilmu pengetahuan, politik, dan etika modern. Faktor sejarah filsafat modern. Filsafat modern mempunyai 3 faktor sejarah. Yang pertama yaitu gerakan Renaissance pada abad ke-14, yaitu menumbuhkan semangat humanisme, menekankan potensi dan kebebasan berpikir manusia. Pada abad ke-16 ada reformasi gereja yang dipelopori oleh Martin Luther, menentang otoritas gereja Katolik dan membuka kebebasan individu dalam menafsirkan ajaran agama. Dan yang ketiga ada revolusi ilmiah pada abad ke-16 sampai ke-17. Revolusi ilmiah dipelopori oleh tokoh seperti Kopernikus, Galileo, dan Newton, memperkenalkan metode observasi dan eksperimen ilmiah. Mereka juga mendorong keyakinan bahwa manusia mampu memahami dunia dengan akalnya. Dari faktor-faktor sejarah filsafat modern yang telah disebutkan, terdapat dampak yang signifikan pada masa filsafat modern, yaitu berkembangnya cara berpikir rasional dan kritis dalam memahami kehidupan. Akal manusia dipandang sebagai sumber utama pengetahuan. Menguatnya nilai kebebasan individu dan hak asasi manusia, dan terbentuknya dasar pemikiran, ilmu pengetahuan, dan dunia modern. Dari dampak tersebut sehingga terjadilah relevansi filsafat modern dalam kehidupan masa kini. Dalam kehidupan masa kini, semangat filsafat modern tetap hidup di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi. Prinsip berpikir kritis, rasional, dan bebas secara intelektual menjadi dasar menghadapi era digital yang penuh manipulasi dan disinformasi. Filsafat modern mengajarkan kita untuk tidak menerima sesuatu tanpa bukti, serta terus mempertanyakan dasar setiap keyakinan. Maka dalam hal ini, pemikiran René Descartes, Immanuel Kant, John Locke, dan David Hume yang menegaskan pentingnya kebebasan berpikir yang bertanggung jawab menjadi nilai yang tetap relevan bagi manusia masa kini. Karena pemikiran tersebut, mereka menjadi tokoh kunci pemikiran filsafat modern, yaitu René Descartes, John Locke, David Hume, dan juga Immanuel Kant. Tokoh kunci pemikiran pertama filsafat modern yaitu René Descartes tahun 1596 sampai 1650. René Descartes dikenal sebagai bapak filsafat modern, yaitu yang menolak dasar pengetahuan dari iman, perasaan, atau tradisi, menjadikan akal atau rasio sebagai sumber utama kebenaran. Pemikirannya yang terkenal yaitu cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada.
Menurutnya, berpikir membuktikan keberadaan diri dan menjadi dasar eksistensi manusia dan membuka jalan bagi aliran rasionalisme. Pengetahuan diperoleh melalui akal budi. Tokoh yang kedua ada John Locke tahun 1632 sampai 1704. John Locke merupakan tokoh penting aliran empirisme, yaitu pengetahuan berasal dari pengalaman. John Locke juga menolak ide bahwa manusia lahir dengan pengetahuan bawaan atau tabula rasa. John Locke membagi sumber ide manusia menjadi dua, yaitu sensasi dan juga refleksi. Sensasi adalah pengalaman dari panca indera, sedangkan refleksi adalah hasil pengamatan terhadap pemikirannya sendiri. Dari pemikiran itu, sehingga John Locke menjadi dasar liberalisme dan demokrasi modern. Tokoh kunci pemikiran filsafat yang ketiga ada David Hume tahun 1711 sampai 1776. David Hume merupakan tokoh empirisme kritis dan radikal. Menurutnya, semua pengetahuan harus bisa dibuktikan melalui pengalaman indrawi. Menurutnya, isi pikiran manusia terbagi menjadi dua, yaitu impresi dan juga ide. Impresi merupakan pengalaman langsung yang kuat dan nyata, sedangkan ide hanyalah salinan lemah dari impresi tersebut. David Hume juga menolak konsep sebab akibat atau kausalitas sebagai kebenaran mutlak, karena menurutnya kausalitas hanya dianggap sebagai kebebasan berpikir manusia. Dari pemikirannya tersebut, yang menegaskan keterbatasan akal manusia, memengaruhi pemikiran Immanuel Kant dalam membentuk aliran kritisisme. Yang terakhir ada Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804. Immanuel Kant berusaha menjembatani rasionalisme dan empirisme. Menurutnya, pengetahuan muncul dari gabungan antara indera dan juga akal. Indera atau pengalaman memberi bahan mentah, sedangkan akal atau rasio memberi bentuk dan struktur pada pengalaman tersebut. Immanuel Kant dikenal sebagai aliran kritisisme karena mengkritisi kemampuan dan batas akal manusia dalam memahami realitas. Menurutnya, manusia hanya bisa mengetahui fenomena yang tampak, bukan noumenon atau hakikat sebelumnya. Karya Immanuel Kant yaitu Critique of Pure Reason. Dalam filsafat modern juga mempunyai ciri khas dan juga kontribusi. Ciri khas yang terdapat dalam filsafat modern ada rasionalisme dan empirisme, antroposentris atau berpusat pada manusia, dan kritis terhadap tradisi dan otoritas lama, dan optimisme terhadap akal manusia. Filsafat modern juga mempunyai kontribusi yang konkret pada masa itu. Yang pertama yaitu mengubah cara berpikir manusia dari yang awalnya berpusat pada agama menjadi berpusat pada akal dan juga pengalaman. Yang kedua, pada masa itu sangat mendorong kebebasan berpikir dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu mengajarkan pentingnya metode ilmiah dan berpikir rasional dalam mencari sebuah kebenaran. Yang keempat adalah menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin modern. Dari pembahasan filsafat modern, mulai dari definisi, terminologi, tokoh kunci, ciri, dan juga kontribusi, terdapat sebuah kesimpulan, yaitu filsafat modern menandai perubahan besar dalam cara berpikir manusia. Dari yang dulu berpusat pada agama dan tradisi, menjadi berpusat pada akal dan pengalaman. Tokoh-tokoh seperti Descartes, Locke, Hume, dan juga Immanuel Kant memberikan dasar baru bagi pengetahuan, ilmu, dan kebebasan berpikir. Ciri khasnya adalah rasional, kritis, dan ilmiah, sedangkan kontribusinya terlihat pada lahirnya ilmu pengetahuan modern.
nilai-nilai kebebasan dan demokrasi. Singkatnya, filsafat modern membuka jalan bagi manusia untuk memahami dunia dengan pikirannya sendiri. Dari kesimpulan tersebut, berakhirlah juga pembahasan tentang filsafat modern yang telah kita bahas sebelumnya. Maka dari itu, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.